adik-adik. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, sehat selalu, yes, yes, yes. Wah Kalita, tidak terasa ya, kita saat ini mau beribadah online sekolah minggu. Iya, kita ketemu lagi di hari Minggu. Semua sudah bersukacita, Kak Meisha? Sukacita dong Kak. Kamel sukacita? Kalita sukacita? Sukacita sekali. Karena kita semua sudah sukacita, kita mau memuji Tuhan, tapi sebelum itu kita harus berdoa dulu Kak. Betul, kita akan berdoa. Mari adik-adik sikap berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami siap untuk memuji nama Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, agar kami boleh mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh sampai ibadah ini selesai. Terima kasih Bapa di sorga, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kalita tahu tidak, hari ini Kak Maisa sukacita sekali. Kalita tahu karena wajah Kak Meisha itu berseri-seri karena bersukacita. Betul sekali Kak. Aku menyambut pagi hari ini sangat sukacita. Aku setelah bangun tidur tadi langsung berdoa karena ingin memuji Tuhan. Wah, sama seperti adik-adik juga bangun tidur langsung berdoa. Kalau begitu kita semua sukacita, kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Ku sambut pagi. Kita bernyanyi. Ku sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo teman kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Kita nyanyi sekali lagi adik-adik. Ku sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo teman kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, amin. Kita berdoa, ikuti doanya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang selalu mengasihi kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu HKBP Taman Wisma Asri dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami semua agar kami dapat mengikutinya dengan baik, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Meisha dan adik-adik semua, tema kita minggu pagi hari ini adalah iman kepada Tuhan Menjadi kunci menghadapi kesulitan. Kita ucapkan sekali lagi ya. Iman kepada Tuhan menjadi kunci menghadapi kesulitan. Kalita, kita mau belajar dari siapa yang menghadapi kesulitan? Minggu pagi hari ini kita mau belajar sama-sama dari Ibu Musa menghadapi kesulitan dan tetap beriman. Bagaimana ya Kak kisah Ibu Musa? Kak Meisha mau tahu? Adik-adik semua mau tahu? Kak. Kita akan belajar kisah Ibu Musa dan bayi Musa dari pujian yang berkata, "Di manakah bayi Musa?" Sut, 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 sut,
Kak Meisha, adik-adik semua, berarti sudah tahu dong dari pujian tadi, ternyata bayi Musa sudah diketemukan oleh putri raja. Tapi Kak Maisa masih mau mendengarkan kisah tentang Musa. Oke, kita akan lanjutkan mendengar firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan bernyanyi puji nama Tuhan, pujian yang berkata, Ku rindu firman-Mu Tuhan. Kita bernyanyi adik-adik. Ku rindu firman Tuhanku, firman yang hibur hatiku, pelita bagi kakiku, terang di jalanku. Berfirman-Nya ya Tuhanku, setia ku dengar selalu, ku amalkan dalam hidupku, kuatkanlah aku. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan atau firman Tuhan pada hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Ikuti doanya di dalam hati masing-masing. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang selalu menyertai kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin, berkati, tuntunlah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga kami mengerti maksud Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian yang diberkati Tuhan, yang berbahagia, salam sehat selalu. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini untuk sekolah minggu diambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Ini adalah cerita tentang Musa. Pasti adik-adik sudah pernah dengarkan cerita Musa ini. Tuhan menyelamatkan Musa. Shalom adik-adik semuanya. Semua orang pasti pernah menghadapi situasi yang sangat sulit. Takut, khawatir, mungkin dalam situasi resiko yang sangat berbahaya, sehingga kita mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Adik-adik sekalian, Musa diselamatkan oleh Tuhan melalui orang tuanya. Kenapa harus diselamatkan? Karena waktu itu ada perintah dari raja di Mesir bahwa setiap bayi laki-laki yang baru lahir harus dibunuh. Bahkan raja memerintahkan kepada setiap bidan yang menolong seorang ibu yang melahirkan, khususnya orang Ibrani atau pengikut Yesus, setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Tetapi waktu itu ada dua orang, kalau sekarang disebutlah itu bidan yang selalu menolong ibu yang melahirkan, bernama Sifra dan Pua. Mereka tidak mau membunuh setiap bayi laki-laki orang Ibrani yang lahir. Adik-adik sekalian tahu tidak, kenapa bayi laki-laki yang lahir disuruh dibunuh? Karena waktu itu perkembangan penduduk orang Ibrani di Mesir sangat tinggi, sehingga Raja Mesir itu takut nanti di kemudian hari menjadi menguasai. Maka disuruhlah
semua prajurit, semua orang yang menolong ibu yang melahirkan, khususnya orang Ibrani, kalau ada bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh. Bayangkan adik-adik, kalau orang tua menghadapi perintah yang seperti itu, bagaimana perasaan orang tua kalau lahir anaknya laki-laki harus dibunuh. Tapi Tuhan memberikan petunjuk kepada ibunya Musa untuk berbuat sesuatu menyelamatkan Musa. Selama 3 bulan Musa disembunyikan oleh orang tuanya. Bayangkan bagaimanalah ya seorang ibu menyembunyikan bayi yang lahir di rumahnya. Tidak boleh diketahui orang ada bayi di rumah itu. Kalau sampai ketahuan bagi orang Mesir atau suruhan raja pasti dibunuh. Tapi Tuhan memberikan pikiran yang bijak kepada ibunya. Musa diselamatkan, ditaruh di sebuah keranjang yang tentunya sudah disiapkan dengan baik, dilapisi dengan ter. Ter itu tahu nggak? Aspal. Maksudnya supaya keranjang bayi itu tidak bocor. Lalu dihanyutkan di sungai Nil. Nah, putri Firaun suka mandi di sungai Nil, di awal atau ditemani oleh dayang-dayangnya. Putri Firaun melihat keranjang yang tadi yang ditaruh Musa di dalam, bayi Musa maksudnya. Bayi Musa di dalamnya, dilihat ada bayi di dalam. Tapi kakaknya, ingat ada kakaknya Musa namanya Miriam, seorang kakak yang sayang sama adik, mengikuti keranjang ini di pinggir sungai Nil. Dia melihat putri Firaun membuka keranjang itu. Kelihatannya putri Firaun menyayangi bayi itu. Nangis pula bayinya di dalam keranjang. Lalu kakaknya Miriam menemui putri Firaun, dia bilang, "Maukah saya carikan seorang ibu menyusui buat anak ini?" Katanya Miriam. Lalu putri Firaun menyetujui. Tahu adik-adik siapa yang dicari? Mamanya sendiri. Dan putri Firaun menyetujui. Lalu dia kasih tahu ke ibunya, dan ibunya diizinkan untuk menyusui bayi Musa. Diangkat dari air itu, lalu diasuh oleh ibunya sendiri, sehingga selamatlah bayi Musa itu. Kan yang menyusui ibunya sendiri. Kakaknya tadi meminta mencarikan ibu menyusui untuk bayi itu, ya padahal mamanya sendiri. Itulah Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana kepada ibu Musa dan kakaknya. Selamatlah Musa. Tahu adik-adik, Musa artinya diambil dari air. Karena diambil dari air itu oleh putri Firaun, dicarikan seorang ibu untuk menyusuinya, sehingga selamatlah Musa. Bertumbuh dengan baik. Adik-adik sekalian yang diberkati Tuhan, situasi sulit bukanlah menjadi buntu bagi setiap orang percaya, karena kita ada di tangan Tuhan. Jadi adik-adik kalau mengalami kesulitan, jangan pernah menyerah, jangan cengeng. Kalau sakit jangan cengeng, ya jangan cengeng. Pasti orang tua kita membuat atau berusaha untuk menyelamatkan kita supaya kita sehat. Dalam hidup orang Kristen, percaya kepada Tuhan merupakan sebuah kunci kemenangan menghadapi kesulitan hidup. Adik-adik sekalian yang diberkati Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang manis-manis, pada zaman sekarang ini adalah zaman gadget, handphone. Inilah sekarang yang sangat berbahaya bagi anak-anak sekolah minggu. Membunuh karaktermu,
Walaupun di sini adalah sebenarnya semua ilmu ada di gadget itu, tetapi gadget ini juga bisa membuat kamu menjadi rusak, membuat kamu tidak selamat. Makanya orang tua selalu berusaha memperhatikan anak-anaknya, jangan terlalu lama bermain handphone, belajar yang rajin. Itu semua demi masa depan anak-anak sekolah minggu. Karena orang tua kita sayang kepada kita, supaya masa depanmu juga menjadi orang-orang yang berhasil bagi nusa dan bangsa. Apalagi bagi orang Batak. Pernah dengar nggak lagu anak-anak, lagu orang Batak, anak kokido hamoraon diau. Artinya apa? Anak adalah merupakan kekayaan bagi orang tua, khususnya orang Batak. Itu ada lagunya. Tanya mama sama papa ya, seperti apa lagunya? Inti arti dari lagu itu adalah bahwa orang tua merupakan penyelamat bagi anaknya. Jadi apapun dilakukannya supaya anaknya selamat. Termasuk mengawasi kalian belajar, mengawasi kalian, melarang kalian terlalu lama menggunakan handphone atau gadget, supaya kamu jangan kelamaan bermain gadget, tetapi belajarlah dengan rajin supaya masa depanmu menjadi masa depan yang baik, sehingga anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Taman Wisma Asri adalah menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, yang berhasil. Itulah sebagian cara orang tua kita untuk menyelamatkan kita. Di era digital sekarang, kejahatan yang paling menakutkan itu. Walaupun di handphone itu semua ada ilmu. Kalau anak-anak sudah bijak, memang di situ semua ilmu di dunia ini ada di gadget atau di handphone, tetapi harus bijaksana untuk menggunakannya. Harus dikontrol sama orang tua. Kalau dilarang jangan terlalu lama bermain handphone. Itu adalah salah satu cara orang tua untuk menyelamatkan anak-anak, supaya anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi masa depan keluarga, kesayangan orang tua, kesayangan keluarga, juga menjadi masa depan bangsa dan negara kita. Saya yakin adik-adik sekolah minggu juga ingin menjadi orang-orang yang sukses, ya, menjadi masa depan gereja kita juga. Jangan lupa kalau kita mengalami kesulitan, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan kita. Amin, kita berdoa. Ikuti doanya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini melalui firman-Mu yang mengajari kami bahwa Tuhan akan menyelamatkan kami kalau kami percaya dan yakin kepada Tuhan, dan kalau kami datang kepada Tuhan ketika kami mengalami kesulitan. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami yang selalu sayang dan berusaha menyelamatkan kami, supaya kami semua menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang berguna, kesayangan orang tua, masa depan bangsa. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Musa lahir dan diselamatkan. Pada waktu itu, muncullah raja baru yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu melihat bahwa bangsa Israel sudah sangat banyak warganya dan lebih besar dari orang Mesir jumlahnya. Lalu, dengan begitu, Raja Mesir menyuruh pengawalnya untuk menindas orang-orang Israel dengan paksa. Orang Israel harus membuat kota-kota perbekalan bagi Firaun, dan dengan kejam orang Mesir itu memaksa orang Israel dengan bekerja yang sangat berat. Kemudian Raja Mesir memerintahkan prajuritnya
untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir di tempat itu. Pada saat itu ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi menikah dengan seorang perempuan dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Ketika dilihat anak itu lahir dengan cantik, anak laki-laki itu disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Akan tetapi mereka tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Lalu diambillah sebuah peti pandan, dipakainya dan diletakkanlah bayi itu di dalamnya, serta ditaruhnya peti itu di tepi sungai Nil. Kakak perempuan dari anak laki-laki itu berdiri dari jauh untuk menjaga adiknya yang ada di dalam peti itu. Lalu keesokan harinya datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil bersama dengan dayang-dayangnya. Lalu terlihatlah peti itu oleh putri Firaun dan diambilnyalah. Ketika dibuka, bayi itu terlihat oleh putri Firaun dan bayi itu sedang menangis, sehingga sang putri kasihan melihatnya. Dan sang putri berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Seketika kakak anak itu pun datang ke putri Firaun dan berkata, "Akankah kupanggil bagi tuan putri seorang imam penyusup dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Lalu jawab tuan putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu kakak anak itu pun pergi untuk memanggil ibunya. Ketika anak itu telah besar, dibawalah dan diangkatlah menjadi anak oleh putri Firaun dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Nah adik-adik, dari cerita tersebut kita dapat mengambil simpulan bahwa kita, anak-anak Tuhan, tidak boleh takut dalam menjalani kehidupan ini, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita, dan kita selalu mengandalkan Tuhan ya adik-adik di dalam hidup kita. Seperti judul minggu ini, yaitu iman kepada Tuhan menjadi kunci menghadapi kesulitan. Adik-adik, kini saatnya kita akan kumpulkan persembahan. Mari beri yang terbaik untuk Tuhan. Nah adik-adik jangan lupa ya, persembahannya ditaruh ke amplop dan amplopnya berikan kepada orang tua yang memberikan ke Sintua wilayah masing-masing atau ke gereja. Baik adik-adik, kita akan bernyanyi puji nama Tuhan, pujian yang berkata, "Aku bawa dan berikan." Kita bernyanyi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita bernyanyi sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita akan menutup ibadah kita. Semua anak-anak Tuhan lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa yang bertahta di kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan mengasihi kita. Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Dana di aktivitas kita minggu ini. Adik-adik masih ingat nggak temanya minggu ini apa? Ayo. Ya, betul. Iman kepada Tuhan menjadi kunci menghadapi kesulitan. Kak Dana di sini mau mengajak adik-adik beraktivitas untuk melakukan doa. Karena biasanya ketika kita berdoa saat mengalami kesulitan, Tuhan Yesus akan memberikan ketenangan kepada kita. Yuk adik-adik, lihat contoh doanya dari Kak Dana ya. Tuhan Yesus, pada hari ini aku datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, besok aku ada ujian. Aku takut Tuhan jika besok aku tidak bisa mengerjakan ujian. Tuhan, biarlah kiranya yang memberikan ketenangan kepadaku, sehingga hasil yang terbaik akan aku dapatkan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Amin. Jadi, tadi adalah contoh doa ketika kakak mengalami kesulitan. Pada saat kakak besok mau ujian, kakak berdoa sama Tuhan, minta ketenangan supaya bisa jawab soal dan kemudian kakak bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, kakak juga di sini ingin mengajak adik-adik untuk berdoa ketika adik-adik mengalami kesulitan. Misalnya besok mau ujian, atau adik-adik sedang sakit, atau adik-adik ingin beli pensil dan buku baru tapi mama papa sedang tidak ada biaya saat ini. Jangan lupa berdoa sama Tuhan, minta ketenangan sama Tuhan. Nah, dan jangan lupa juga minta divideokan sama mama papa ya pada saat berdoa. Lalu kirimkan ke nomor kakak sekolah minggu yang ada di bawah ini. Oke adik-adik, sekian aktivitas kita minggu ini. Sampai ketemu lagi di aktivitas berikutnya. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom semua adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Semoga kita sehat-sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu.